Korea Selatan sedang mempersiapkan rudal Hyunmoo 5, yaitu rudal balistik terkuat mereka yang dirancang untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Namun, di sisi lain, Korea Utara masih memiliki rudal Hwasong-20 yang dianggap sangat berbahaya karena jangkauannya luar biasa jauh, bahkan bisa mencapai wilayah di luar Asia Timur. Selamat siang semuanya, selamat malam. Mudah-mudahan ini ketemunya jam pas lagi santai-santai aja ya. Kita lagi bahas dua pemain besar dalam drama rudal Korea nih. Hyunmoo 5 dari Korea Selatan, yang pamer sedikit tapi sahih loh ya. Dan Hwasong-20 dari Korea Utara, yang sering muncul seperti tetangga yang sering bawa mobil baru. Kalau kita kumpul RT, ada yang bawa mobil baru tuh. Hari ini saya ajak kalian melihat siapa mereka sebenarnya. Kenapa negara-negara di kawasan waspada, dan apa arti semua ini untuk keamanan regional? Tenang, saya jelaskan pakai bahasa yang gampang, sopan, serius, dan sesekali nakal dikit ya. Bayangin dua tim di lapangan. Tim pertama, Seoul, sudah punya garis produksi rudal Hyunmoo lama, Hyunmoo 2, Hyunmoo 4, dan kini mereka meluncurkan versi yang lebih besar. Menurut info yang beredar, rudal baru ini dilaporkan menggunakan kendaraan peluncur besar, TEL 9 poros atau TEL dengan 9 poros buat nyangkut rudal. Punya bobot total sekitar 36 ton dengan hulu ledak, yang disebut berukuran hingga 8, bahkan ada klaim 9 ton. Itu jumlah ledakan konvensional yang sangat besar untuk sebuah rudal balistik. Kecepatannya disebut bisa mencapai Mach 10, dan ada klaim jangkauan yang sangat jauh. Angka-angka besar seperti ribuan kilometer disebutkan dalam perdebatan. Sekarang pindah ke tim lain, Pyongyang. Mereka menampilkan Hwasong-20 yang dalam parade dan pengumuman selalu dibumbui retorika besar. Hwasong-20 diklaim punya jangkauan ekstrim, bahkan disebut bisa melintas benua, dan dipertunjukkan dalam konteks diplomasi yang menargetkan negara-negara besar seperti China dan Rusia. Pyongyang juga kerap menegaskan kemampuan nuklirnya sebagai elemen pencegah yang tentu mengubah cara semua orang membaca ancaman. Oke, sebelum kita lanjut ke siapa lebih hebat, kita bedah dulu istilah teknisnya biar penonton gak bingung. Apa itu TEL 9 poros? Bayangin truk raksasa yang bisa mengangkut, menegakkan, lalu menembakkan rudal. Jadi rudalnya bisa mobile alias pindah-pindah tempat. Ini penting banget. Makin susah dilacak, makin aman dari serangan lawan. Apa itu hulu ledak 8 ton? Bukan soal berapa besar ledakannya doang, tapi soal seberapa dalam dia bisa bikin target rusak. Kalau diklaim bisa menghancurkan target bawah tanah, berarti rudalnya bisa nembus dulu, baru boom. Makanya tetangganya kadang deg-degan, bukan karena gosip, tapi karena bunker bisa ikut goyah. Lanjut ke sistem pemandu ya, kombinasi inersia atau kompas internal dan koreksi satelit. Kalau GPS-nya ngadat, rudalnya tetap bisa jalan lurus berkat sensor internalnya. Tapi ini juga bikin para perencana pertahanan mikir, kalau sinyalnya diacak gimana ya? Nah, dari situ lahir ide jamming dan anti-rudal, semacam sihir elektronik buat ganggu sinyal musuh. Sekarang kita geser ke politik dan strategi. Buat Korea Selatan, Hyunmoo 5 bukan sekedar pamer. Ini bentuk deterrence, biar lawan mikir dua kali sebelum macem-macem. Produksi massal katanya sampai ratusan unit adalah pesan halus. Kami nggak cari ribut, tapi kami siap. Sementara di sisi lain, Korea Utara dengan Hwasong-20 tampil seperti bilang, kami juga kuat loh, jangan remehkan kami. Jadi ini bukan cuma soal siapa punya rudal lebih cepat, tapi juga soal pesan diplomatik. Di level taktik ada dua hal penting biar rakyat nggak panik. Yang pertama, deteksi dini, supaya tahu kalau ada yang diluncurkan. Yang kedua, pencegahan eskalasi, biar nggak bales-balesan kayak anak kecil rebutan layangan. Setiap negara yang punya senjata besar pasti juga mikir, gimana caranya kuat tapi nggak kelihatan mau berantem. Itu seni diplomasi militer, serius tapi hati-hati. Nah, ini bagian yang jarang dibahas di warung kopi. Soal hukum dan etika. Karena punya rudal besar itu, tanggung jawabnya juga besar. Negara harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan stabilitas dunia.
Susahnya yaitu, kadang politik dan moral jaraknya sejauh jarak rudal itu sendiri. Nah, biar nggak tegang, bayangin dua rudal ini ikut kontes bakat mikir. Hyunmo 5 datang dengan irama dramatis, sorotan lampu, dan truk 9 poros yang jalan pelan-pelan kayak diva masuk panggung. Hwasong 20 datang diam-diam tapi bilang, saya bisa tampil sampai luar negeri loh. Lucu memang, tapi di balik itu semua serius banget. Setiap unjuk kekuatan selalu bikin tetangga mikir, sekutu siaga, dan pasar ikut deg-degan. Akhirnya soal respons, selain bikin rudal tandingan, Korsel juga lagi investasi ke sistem jamming super canggih, pertahanan udara, dan diplomasi preventif. Tapi ingat ya, kalau ngomongin jamming, jangan minta resepnya di sini. Kita cuma bahas kebijakan dan teknologi secara umum yang aman buat publik. Jadi kesimpulannya, nah ini bagian yang biasanya orang tunggu buat penutup dramatis. Tapi tenang, saya belum akan menutup. Masih banyak yang bisa kita obrolin. Mitos, fakta, dan gimana semua ini bisa berdampak ke kawasan. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tadi, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling sering bikin penasaran. Apa makna semua ini untuk kawasan Asia Timur dan dunia secara keseluruhan? Kalau dipikir-pikir, rivalitas rudal antara Korea Selatan dan Korea Utara ini ibarat dua tetangga yang punya pagar tinggi-tinggian. Satu sisi bilang, aku pasang pagar tinggi biar aman. Sisi lain jawab, kalau gitu aku tambah CCTV biar kamu nggak bisa ngintip. Akhirnya, dua-duanya sibuk upgrade tapi lupa kalau sebenarnya mereka tinggal di satu komplek yang sama, yaitu kawasan Asia Timur yang rapuh dan sensitif banget terhadap ketegangan. Kalau salah satu uji coba rudal, efeknya bukan cuma di dua Korea. Negara seperti Jepang, Cina, sampai Amerika Serikat langsung ikut menatap tajam. Satu peluncuran bisa bikin pasar saham bergoyang, harga minyak naik, dan diplomat-diplomat dunia sibuk telepon tengah malam. Jadi, ketika Seoul mempercepat produksi Hyunmoo 5, itu bukan cuma proyek militer, tapi juga sinyal ke dunia. Kami ingin mandiri, kami ingin siap, tapi juga ingin dihormati. Dan ketika Pyongyang menampilkan Hwasong 20, itu juga sinyal. Walau caranya kadang ekstrim ya. Kami kuat, kami tak bisa diabaikan. Lucunya, dua-duanya sebenarnya sedang menunjukkan hal yang sama, keinginan untuk diakui. Sama seperti dua kakak beradik yang sering adu argumen di meja makan, tapi kalau ada orang luar yang ganggu, mereka bisa kompak juga. Masalahnya, dunia ini bukan meja makan, dan argumen rudal bukan hal yang bisa diselesaikan dengan saling diam saja. Nah, disinilah peran negara-negara lain mulai penting. Amerika Serikat, Cina, dan Jepang ibarat penonton VIP di drama ini. Mereka nggak cuma nonton, tapi juga kadang kasih komentar, kadang ikut sutradarai. Jadi kalau ada satu pihak yang meluncurkan rudal, pihak lain langsung keluar pernyataan keras, bikin latihan militer gabungan, atau kirim kapal perang ke perairan sekitar. Efek dominonya cepet banget, dan disitulah ketegangan geopolitik bisa meledak tanpa disengaja. Makanya, yang sebenarnya diuji bukan cuma rudalnya, tapi juga kesabaran dan kebijaksanaan para pemimpin dunia. Karena teknologi sehebat apapun, kalau ego yang dikedepankan, hasilnya sama-sama rugi. Satu langkah salah bisa bikin krisis, tapi satu langkah bijak bisa membuka peluang perdamaian. Lucunya lagi, kalau ditanya rakyat dua negara itu langsung, mau perang nggak? Sebagian besar pasti jawab, aduh jangan dulu deh, cicilan rumah aja belum lunas. Dan itu lucu tapi nyata, karena dibalik semua rudal megah, parade, dan slogan militer, manusia di dua sisi perbatasan tetap ingin hidup damai. Kita sering lupa, di balik berita-berita besar dan angka-angka teknis, ada cerita kecil manusia. Ada keluarga yang takut setiap kali sirene latihan berbunyi. Ada anak kecil yang tumbuh di bawah bayang-bayang konflik, tapi tetap bermimpi jadi pilot atau ilmuwan. Dan mungkin, di sisi lain perbatasan, ada anak yang sama, juga bercita-cita hal yang sama. Itu yang kadang bikin kita merenung. Jadi, ketika kita membahas rudal Hyunmoo 5 dan Hwasong 20, jangan cuma lihat berapa ton hulu ledaknya, berapa kilometer jangkauannya, atau seberapa cepat kecepatannya. Tapi juga
berapa besar tanggung jawab moral yang menyertainya. Dan kalau boleh jujur sedikit ya, kadang dunia ini butuh lebih banyak upgrade empati daripada upgrade senjata. Karena kalau semua sibuk berlomba bikin rudal tercepat, siapa yang berlomba bikin perdamaian paling tulus? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.